Pernah sadar nggak sih kalau sekarang nama-nama toko, perumahan, atau bahkan spanduk di jalan itu makin banyak yang pakai bahasa asing? Nah, ternyata fenomena ini jadi perhatian pemerintah loh. Sampai-sampai baru aja keluar peraturan baru yang khusus mengatur penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Penasaran kan isinya apa aja? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Namanya. Peraturan yang lagi kita omongin ini nama resminya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia. Iya namanya panjang banget. Tapi intinya sih jelas banget kok. Pemerintah sekarang mau lebih serius nih buat ngawasin gimana kita pakai bahasa kita sendiri. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba jawab 5 pertanyaan kunci. Pertama, kenapa sih aturan ini perlu ada? Terus, apa aja yang bakal diawasi? Gimana cara ngawasinya? Siapa yang bertanggung jawab? Dan yang terakhir, yang paling penting, gimana kita bisa ikutan terlibat? Lengkap kan? Oke, langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama. Kenapa sih perlu ada aturan bahasa yang baru? Apa sebetulnya motivasi pemerintah di balik ini semua? Nah, ini dia nih alasan utamanya. Dan ternyata dalam banget loh maknanya. Kalau kita lihat di pasal 1, tujuan utamanya itu untuk menjaga apa yang disebut kedaulatan bahasa Indonesia. Jadi ini bukan cuma soal tata bahasa yang benar atau salah ya, tapi bahasa kita itu dipandang sebagai simbol kedaulatan negara. Sama pentingnya kayak bendera atau lambang negara. Keren ya? Kalau kita bedah lebih dalam lagi di pasal 2, tujuannya itu dijabarin lebih spesifik. Jadi harapannya aturan ini bisa menguatkan identitas nasional kita, terus juga meningkatin disiplin dan sikap positif kita semua sama bahasa Indonesia, dan ya tentunya buat meminimalkan kesalahan-kesalahan berbahasa dan ningkatin kualitas bahasa yang kita lihat sehari-hari di ruang publik. Dan filosofi di baliknya itu keren banget dirangkum dalam satu slogan yang mungkin sering kita dengar. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Nah, ini yang disebut Trigatra Bangun Bahasa. Jadi jelas ya tujuannya itu bukan anti sama bahasa asing, sama sekali bukan. Tapi lebih ke soal urutan prioritas. Oke, sekarang kita udah paham nih tujuannya apa. Pertanyaan selanjutnya, apa aja sih yang sebetulnya bakal diawasi? Nah, ternyata ada 2 target utama. Jadi menurut pasal 4, pengawasannya itu dibagi jadi 2 kategori besar. Yang pertama itu landscape, ini tuh pada dasarnya semua penggunaan bahasa yang kita lihat di ruang publik secara fisik. Nah yang kedua adalah dokumen, ini buat semua teks-teks resmi dan juga yang buat publik. Terus apa aja sih yang masuk kategori landscape ini? Gampangnya gini, ini tuh semua yang bisa kita lihat di sekitar kita. Mulai dari nama gedung, apartemen, nama merek usaha, nama jalan, spanduk, papan informasi, sampai nama sekolah. Wah, banyak banget ya. Semua itu bakal diawasi. Nah, buat kategori dokumen, cakupannya juga nggak kalah luas. Ini mencakup mulai dari undang-undang dan dokumen resmi negara, pidato-pidato resmi, bahasa yang dipakai di layanan publik, sampai ke info produk yang kita baca di kemasan, dan juga komunikasi di media massa. Pokoknya, hampir semua teks resmi dan publik bakal kena pantau. Terus, gimana sih cara pengawasannya? Nah, ini penting. Jadi ini bukan model main grebek atau razia gitu aja. Ternyata ada prosesnya, dan prosesnya itu ada 4 langkah yang terstruktur. Prosesnya itu ada 4 tahap. Jadi pertama ada sosialisasi dulu, biar semua orang paham. Kedua, baru deh ada pemantauan di lapangan. Ketiga, nah ini yang menarik, ada pendampingan. Jadi tujuannya itu membantu buat perbaikan, bukan langsung main hukum. Dan yang terakhir tentu aja ada evaluasi buat ngelihat hasilnya gimana. Jadi pendekatannya itu benar-benar komprehensif. Oke, prosesnya udah jelas. Pertanyaan logis berikutnya, siapa yang bakal ngejalanin semua ini? Siapa yang bertanggung jawab? Yuk, kita lihat pembagian wewenangnya. Soal pembagian wewenang, ini diatur di pasal 11, dan pembagiannya cukup jelas. Jadi, di tingkat nasional, yang megang tanggung jawab itu menteri. Tugasnya ngawasin instansi pemerintah pusat sama BUMN. Terus di tingkat daerah, wewenangnya turun ke gubernur atau wali kota. Nah, yang menarik nih, mereka itu nggak cuma ngawasin instansi pemerintah daerah aja, tapi juga usaha-usaha swasta yang ada di wilayah mereka. Oke, kita sampai di bagian terakhir nih. Terus, apa sih hasil akhirnya? Dan yang nggak kalah penting, gimana peran kita sebagai masyarakat? Bisa ngapain aja kita? Jadi, kalau semua proses pengawasan ini udah jalan, emangnya apa sih yang diharapkan bakal terjadi? Apa hasil konkret yang bisa kita lihat nanti? Nah, menurut pasal 12, setidaknya ada 3 hasil utama. Yang pertama, pastinya ada rekomendasi buat perbaikan dan juga masukan buat kebijakan ke depannya. Tapi yang menarik, ini bukan cuma soal teguran atau sanksi loh. Ada juga kemungkinan pemberian penghargaan buat perorangan atau lembaga yang penggunaan bahasanya dianggap bagus dan bisa jadi contoh. Jadi ada insentif positifnya juga, keren kan?
Terus ada satu pertanyaan penting lagi nih buat kita semua. Kalau misalnya kita lihat ada penggunaan bahasa yang kayaknya salah atau nggak pas, kita sebagai masyarakat biasa bisa berbuat sesuatu nggak sih? Jawabannya tentu saja bisa. Pasal 13 itu memang membuka ruang buat partisipasi masyarakat. Caranya juga gampang kok, cukup siapin laporan yang isinya 3 hal. Pertama, identitas kamu sebagai pelapor. Kedua, siapa pihak yang mau dilaporkan. Dan ketiga, ya jelasin masalah atau pelanggaran bahasanya kayak gimana. Simple kan? Jadi kesimpulannya begini, dengan adanya peraturan baru ini, kita semua jadi punya satu pertanyaan besar buat dipikirkan bareng-bareng. Kira-kira gimana ya fokus baru untuk mengutamakan bahasa Indonesia ini bakal mengubah wajah ruang publik dan cara kita berkomunikasi secara resmi di tahun-tahun mendatang? Wah, ini bakal jadi sesuatu yang menarik banget buat kita amati bersama.